Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dari studio Gereja Masean hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 dengan topik kemenangan kasih Allah. Sebelum kita belajar lebih dalam, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus menempati hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami boleh memahami dengan benar dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari dan kita akan mendiskusikan bersama-sama di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita lihat ayat tema yang sudah dipilih oleh penulis, diambil dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat ini berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, mari kita akan mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13 ini. Nah, di antara peristiwa-peristiwa yang penting terjadi selama puncak dari pertentangan besar di antara Allah iblis adalah sebagai berikut. Mari kita lihat bagaimana antara Allah dan iblis. Yang pertama adalah di mana masa kesusahan. Kemudian yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang ketiga adalah penghakiman eksekutif di sorga selama milenium dengan sinopsis peristiwa-peristiwa di bumi dan di sorga pada saat itu. Dan yang keempat adalah pemulihan segala sesuatu untuk selama-lamanya. Kita juga mempelajari bagaimana kitab suci menjanjikan bahwa pertentangan besar ini akan berakhir dengan kemenangan siapa? Dengan kemenangan Allah. Saudara-saudara, kita melihat bahwa kitab suci memanggil kita untuk percaya kepada Allah, berpartisipasi dengannya. Dalam apa, saudara-saudara? Dalam keselamatan sebanyak mungkin jiwa dan berbagi dalam kemenangannya. Ini masa lalu atau salib, masa kini keselamatan individu dan gereja, dan masa depan kemenangan kosmis akhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan melihat bagaimana tema-tema dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Kita melihat bahwa ada empat tema fokus dalam pelajaran sekolah Sabat atau pekan ini. Antara lain, saudara-saudara, adalah pertama, di mana Tuhan sendiri yang akan memelihara dan melindungi umatnya selama terjadi peristiwa yang paling brutal. Dari pertempuran terakhir dari pertentangan besar ini. Kemudian yang kedua adalah pertentangan besar ini akan berakhir dengan kemenangan Allah atas iblis, atas kejahatan dan dosa, dan atas penderitaan dan kematian. Kemenangan rangkap tiga ini terjamin karena telah dijamin oleh siapa? Telah dijamin oleh Yesus Kristus. Melalui apa, saudara-saudara? Melalui kematian dan kebangkitannya. Kemudian yang ketiga adalah
Kita berbagi dalam kemenangan Tuhan ketika kita menerimanya dengan iman dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengerjakannya di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, puncak kemenangan Allah akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali, pada penghakiman 1000 tahun dan waktu pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana penghakiman 1000 tahun di sorga akan menjadi peristiwa bersejarah yang akan terjadi dalam ruang dan waktu di tempat kudus surgawi, di mana di hadapan tahtanya yang juga terletak di tempat sentral di alam semesta. Yang pertama, atau di bagian akhir ini, setelah penghakiman itu maka kita akan kembali ke bumi. Setelah penghakiman eksekutif Allah terhadap iblis dan para pemberontaknya, Allah akan memulihkan planet kita keindahan dan kesempurnaan aslinya. Kemudian yang kedua, bumi yang baru akan menjadi rumah kita. Di sana kita akan hidup seperti yang semula dimaksudkan untuk kita jalani sebelum kejatuhan. Mencium bau bunga, mengolah kebun, mempelajari daun, bermain dengan singa, bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala usia, serta dengan para malaikat dan makhluk ciptaannya. Yang ketiga, yang paling penting, kita akan menikmati hak istimewa Tuhan dengan Tuhan. Kita akan menikmati bersekutu secara langsung dengan Tuhan. Kita akan menyembah Dia secara pribadi. Bumi dan alam semesta akan diperdamaikan dan akan dibawa kembali ke dalam keharmonisan dan persatuan yang ada sebelum kejatuhan. Kemudian yang keempat, kita akan dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke seluruh alam semesta. Oh, luar biasa saudara-saudara. Alasan mengapa kita tidak dapat melakukan perjalanan ke surga saat ini bukanlah karena kendala atau hambatan, waktu, ruang, substansi atau kecepatan, tetapi karena dosa. Dan yang terakhir, ketika pertentangan besar akhirnya berakhir dan dosa dihapuskan untuk selama-lamanya, bumi yang baru atau diperbaharui akan menyatu dengan surga, dan kemudian akan terwujudlah janji kitab suci yang paling berharga. Apa itu saudara-saudara? Bumi yang baru dan surga yang baru. Menarik saudara-saudara. Luar biasa pelajaran ini. Pastikan kita akan belajar lebih dalam pada hari Sabat ketika kita berada di setiap UKSS yang ada di jemaat. Kita akan tutup pelajaran ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih oleh karena sukacita ketika pada akhirnya kami akan menikmati kemuliaan Allah. Kami akan menikmati keselamatan ketika kejahatan dikalahkan di atas dunia ini. Dan kemenangan di pihak Allah akan kami nikmati. Kami akan menikmati hidup kekal selama-lamanya di tempat Allah, di sorga dan di dunia baru nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.